Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan aku Kartika Sari dengan NIM 201520035 dari kelas BKI 5. Bertemu lagi di Learning Journal yang ke-6 pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022, berkesempatan untuk membahas tentang wawancara, studi pustaka, data visual dalam film dokumenter yang kemarin telah dipresentasikan oleh kelompok 4. Nah, mungkin di sini teman-teman bertanya-tanya apa sih wawancara, studi pustaka, data visual dalam film dokumenter. Nah, untuk itu jangan bosan untuk menonton learning journal aku yang ke-6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Oke teman-teman, jadi apa sih wawancara itu? Nah, kemarin kita telah membahas tentang wawancara menurut pendapat para ahli. Dari beberapa para ahli diantaranya yaitu menurut Bosheifa dan Nogerbeck pada tahun 2016. Lalu ada juga menurut Abdurrahman Fatoni pada tahun 2006. Lalu juga ada menurut Rirdon. Nah, dari ketiga menurut pendapat para ahli itu, mungkin di sini saya akan mencoba untuk menyimpulkan mengenai apa sih wawancara. Nah, jadi teman-teman, seperti yang teman-teman ketahui bahwa wawancara itu sebetulnya sama halnya dengan interview pada umumnya, yaitu kegiatan sesi tanya jawab. Untuk apa sih? Untuk memperoleh informasi. Nah, informasinya itu bisa dituangkan melalui apa saja, bisa melalui tulisan, audio, visual maupun audiovisual. Jadi si wawancara ini adalah poin utama sangat penting untuk melakukan kajian pengamatan. Nah, jadi si wawancara ini sangat penting ya teman-teman untuk melakukan sebuah research atau untuk melakukan pertama kali si film dokumenter ini. Kita harus tahu berbagai macam informasi dari si narasumber yang benar-benar faktual, secara fakta. Seperti teman-teman itu yang dinamakan dengan wawancara. Nah, selanjutnya yaitu studi pustaka. Nah, mungkin di sini teman-teman udah nggak asing tentang studi pustaka tersebut ya, karena di sini teman-teman sudah sering melakukan atau membuat makalah. Tentu sebagai pemakalah kita sering membuat studi pustaka. Tapi bedanya studi pustaka di makalah dan di film dokumenter itu sangat berbeda. Kalau studi pustaka di makalah itu diketik, tetapi kalau misalnya studi pustaka tentang film dokumenter ini jelas berbeda. Jadi studi pustaka dalam film dokumenter itu yaitu merupakan metode pengumpulan data dengan cara mencari referensi, literatur atau bahan-bahan teori yang diperlukan dari berbagai sumber wawancara yang berkaitan dengan pembuatan film dokumenter ini. Nah, proses ini tuh jelas sangat penting ya teman-teman. Karena apa? Karena bisa meningkatkan kualitas dan kredibilitas tulisan yang disusun. Jadi proses studi kepustakaan ini kemudian mempunyai sejumlah tujuan, yaitu diantaranya yang pertama untuk menemukan suatu masalah atau topik, yang kedua mencari informasi yang relevan, yang ketiga mengkaji teori yang relevan, yang keempat memperdalam pemahaman dan pengetahuan pembuatan film. Seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya kita bahas tentang data visual. Nah, data visual di dalam dokumenter ini adalah rangkaian proses menampilkan data atau informasi dalam bentuk yang mudah dipahami, yang kemudian data tersebut dijadikan sebuah informasi untuk pembuatan film dokumenter. Nah, dalam pembuatan film dokumenter ini terdapat 4 unsur data visual. Di antaranya yang pertama yaitu observasional reaktif, yang kedua ada observasional proaktif, yang ketiga ada mode ilustratif, yang keempat ada mode asosiatif. Selanjutnya ada jenis dan bentuk data visual. Nah, yang pertama ada diagram pie atau yang bisa disebut dengan pie chart. Diagram pie ini dapat menghasilkan sajian data yang sederhana. Presentasi data secara menyeluruh, menampilkan data yang variabelnya bisa dikatakan sedikit. Lalu yang kedua ada diagram batang atau bar graphs. Diagram batang ini dapat membuat
perbandingan suatu nilai dari data yang berbeda, dapat melihat perubahan suatu hal dari tahun ke tahun, dan bisa membuat perbandingan dari suatu kategori benda yang lebih dari satu. Selanjutnya ada diagram garis atau yang biasa disebut dengan line graph. Diagram garis ini berguna untuk melihat bagaimana suatu perubahan-perubahan dari waktu ke waktu. Bisa juga untuk bagaimana membuat perbedaan terkait kategori suatu benda yang lebih dari satu untuk menggambarkan secara jelas agar dapat mudah untuk dipahami melalui diagram garis. Jadi tadi adalah beberapa jenis dari data visual. Jadi tadi adalah pengertian dari wawancara, studi pustaka, dan data visual dan jenis-jenisnya. Di learning journal yang ke-6 ini mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Nanti akan bertemu di learning journal lainnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya mengucapkan terima kasih banyak karena telah menonton video ini sampai habis. Dadah!